بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di belakang dari itu ungkapan salawat dan salam mari pula senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat salam kita kepada beliau di yaumil akhirah kala, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-35, yaitu surat Fatir ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus shalah,
dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan taburah, mereka mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah sebutkan ada 3 perniagaan, perdagangan yang dimana kalau kita lakukan tidak akan pernah rugi sedikit pun. Biasanya kalau namanya menggali, berdagang, berjualan, pasti ada untung, pasti ada rugi, ya kan? Tapi di dalam Al-Quran ada perdagangan yang tidak akan pernah rugi sama sekali, yaitu untungnya terus menerus, tidak akan ada pernah rugi rohnya Allah. Tentu perdagangan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu tidaklah sama dengan perdagangan yang kita lakukan sehari-hari. Sebab apabila kita melakukan transaksi perdagangan dengan Allah, kita tidak akan pernah mendapatkan kerugian sedikit pun. Malah kita akan diberikan untung yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kaum muslimin, banyak di antara manusia, terutama orang-orang yang kurang beriman, kurang iman, tidak amunya menggali dengan Allah, tidak amunya berdagang dengan Allah. Sebab apa? Inyo takik dapat untung banyak. Ya, so kalau berdagang dia manusia, pastinya bersemangat untuk mendapatkan untung yang banyak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan perdagangan yang sangat baik, yang untungnya berlipat-lipat, tidak akan pernah rugi, tapi banyak manusia yang tidak mau. Banyak manusia yang tidak mau. Apa sebab? Karena mereka menyangka perdagangan yang paling baik itu perdagangan di atas dunia. Padahal menggali di hati dunia, berdagang di hati dunia kok hanya berguna untuk kepentingan yang sementara. Sebentar gunanya dunia. Tidak lama dunia kan? Tentu bagi kita ada masanya, ada ajalnya, ada batas waktunya. Ketika batas waktu itu sudah sampai, apabila keuntungan perdagangan dunia kok banyak dapat dapat untung yang dapat cakap tinggal di atas dunia. Kok nape awak banyak mengumpulkan harta yang banyak kok tinggal di hati. Kalau kita tidak mempergunakan harta kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita sudah melihat orang-orang yang diberi oleh Allah karunia dalam urusan perdagangan dunia ini beruntung,
Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa menikmati hasil perdagangannya. Apa sebab? Keburu datang ya enggak? Orang tua yang banyak tinggal di atas dunia. Ya enggak? Awak menyangkut kan menikmati juga oleh orang tua banyak tu, rupanya tak sempat menikmati tu. Ya enggak? Makanya awak banyak kaum muslimin yang tidak menyadari tentang hal itu. Tentu dia cuman kadang-kadang awak kok kalah selalu dengan bujukan, rayuan, godaan syaitan laknatullah. Karena kita kalah inilah makanya banyak awak tak mau melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awak suka memperturutkan kecintaan kita terhadap dunia, memperturutkan kecintaan kita terhadap keinginan hawa nafsu. Maka kemarin saya sudah sampaikan di majelis ta'lim ibu-ibu di Simpang Pau, ada dua hal yang dikhawatirkan oleh sahabat Rasulullah Ali radhiyallahu anhu kepada awak manusia ko. Yang pertama yang dikhawatirkan terjadi kepada kita, yang pertama itu apa? Awak terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunia. Kalau awak kalau dihantui, dilupakan oleh yang namanya dunia ke, maka akhirat otomatis kita tinggalkan. Hubbud dunia wa karihatul akhirah. Kalau cinta awak terhadap dunia ke, maka awak lupa dengan akhirat. Lupa itu berarti bukan sama sekali tidak melakukan untuk akhirat, layunya, tapi asal-asal aja, ala kadarnya aja. Lay beramal lay, tapi cukup makan ala kadarnya. Padahal di akhirat kau awak perlu bekal yang banyak. Kalau dunia kau tak perlu bekal banyak dah bu. Apa sebab? Ni tak lama sikoro. Kajapnya. Bila kajapnya lah sebut ada Nabi mah lah kodok diulang kan. Paling lama 60 70. Seret itunya bu. Kalau 60 tahun 70 tahun di dunia kah? Bapa ayah awak di akhiratnya. Coba bayangkan ke awak. Gara-gara mencari hidup awak di hati dunia ko yang sabar tahu, awak lupakan hidup awak yang lama abadi di akhirat kelak. Kalau ndak ada bekal awak di situ awak esok menyesal. Ya, menyesal kita bersama-sama. Ndak ada bekal dah. Mulai dari alam barzah menyesal awak bu. Ya, uang esok kuburnya bercahaya terang benderang dengan amal solehnya di hati dunia, sementara awak gelap gulita penuh dengan azab. Ya kan? Lebih bisa minta tolongnya bu? Tidak bisa. Cuma orang hidup lah yang akan menolong kita. Awak berharap jinya mudah-mudahan adalah doa dari anak ambo, adalah doa dari keluarga ambo, adalah doa dari pasangan ini ambo. Itu je harapan awaknya. Sebab kata Rasulullah, awak kalau mati dalam kubur itu seperti orang yang sedang
tenggelam. Bu, membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita gunakan sebagian waktu kita, kesempatan kita di masa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat yang terbaik dalam hidup kita, maka mari awak berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Fatir tadi, surat Fatir ayat 29 itu Allah menyebutkan ada 3 macam perdagangan atau gale yang kena awak buat supaya awak mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya dan tidak pula pernah rugi selama-lamanya. Apa gale bu disebut di Allah? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitaballah. Ketiga awak dengan Allah yang takkan pernah rugi, beruntung tawi manawi. Yatsluna kitaballah, yaitu selalu kita membaca kitab tentu kitab Allah yang awak sadari, yang awak laksanakan, yang awak baca, yaitu Al-Quran. Bacalah tarwih. Selalu membaca Quran. Tak sekali-sekali sahabat Allah dah. Tawi. Selalu, senantiasa. Selalu membaca Al-Quran. Senantiasa membaca Al-Quran. Tak sekali-sekali dah. Kalau sekali-sekali tak masuk dah. Tentu yang disabit di Allah tadi senantiasa. Kalau senantiasa tu tahu mana? Tahu mana baca Qurannya? Iya. Tentu jawabannya insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita taufik, bimbingan, hidayah, petunjuk, maunah, pertolongan. Bimbingan Allah wak minta, hidayah Allah wak minta, ya enggak? Pertolongan Allah wak minta. Kenapa kita perlu bimbingan dari Allah? Nyawak kebu sama jojo anak-anaknya uji paji. Kalau ndak dibimbing noh, namu ada bergerak. Perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak. Bapa cara supaya awak dapat bimbingan Allah? Sama je awak je manusia gonya bu. Kalau awak umpamakan, kalau awak nak dibimbing oleh orang yang lebih baik daripada kita, tentu awak selalu dokik dengan ninya. Kalau anak sekolah, mahasiswa, guru ini anak sekolah lah, supaya ia bisa menulis skripsi, tesis, ya enggak? Atau disertasi, tentu perlu ada pembimbing. Kan bisa selesai tulisan tu nak awak pun ada okey je pembimbing tu dah. Basuh je pembimbing tak pernah basuh tu. Kan pun selesai. Perlu kita bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu awak dokekkan dia awak dengan Allah. Sudah dapat bimbingan awak minta Allah hidayah le petunjuk. Hendak janya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu petunjuk untuk senantiasa membaca Al-Qur'an ini. Apalagi kita perlu mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab awak lawan awak berat. Ibu, pertama syaitan, kedua nafsu, tiga dunia. Baik dilawan tu bu. Kalau nak ditolong oleh Allah dah,
Tidak bisa. Makanya Pak, kalau baca Quran, bau salaman bau. Apa nanti bau? Enggak. Kadang-kadang awak dibaca di Quran tu. Kalau elok di Quran tu. Eloknya sedia kan? Tapi kadang-kadang kalau lah banyak baca lah ponik baca kan wajar aja ni kan. Kau indak bau. Salaman bola manguk. Salaman bola kantuk. Minta awak ditolong dari Allah. Ya enggak. Paling tidak kalau bandingkan dengan pekerjaan kita hari kini, apa bu? Kalau ni muda-muda, tolok dainya berjam-jam menggaliak-galiak HP. Menggeser tu ha. Berjam-jam, tak boleh ngantuk tu. Tengok bu, tak boleh ngantuk anak-anak awak tu kena baca apa tu, HP tu. Bahkan lah malam tak lolok pakai tu. Bila lolok dah dakik subuh kau dah lolok. Main HP. Maka anak sekolah banyak di sekolah tu mengantuknya. Dia malam tak lolok tu. Menggeser-geser tawi kan. Apapun dibaca, apapun ditengok. Tapi ketika kita baca Quran, tiba kantuk le Pak. Ya kan? Itu penyebabnya. Padahal membaca Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala gale yang mendatangkan untung yang banyak. Gale yang tak pernah rugi. Apa untung baca Quran, Bu? Tak ada awak nak tentu untung baca Quran tu dah. 1 huruf 10 pahala. Sedia apa dah kantuk je mata awak tu. Pak untung banyak kau nak temo, kalau gali laris dagangan awak tu, dia mau terlolok. Dia mau main-main. Tak. Kadang-kadang kalau di pasar tiba azan banyak jom wali le layani jom wali ko lalu. Begitu semangatnya gitu. Untuk apa? Supaya dapat Tapi ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, banyak awak yang tak bersemangat. Padahal membaca aja 1 huruf 10 pahala. Kalau salaman berapa hurufnya, Bu? Kalau 2 halaman berapa hurufnya? Luar biasa. Tak kan bisa tak metong no, jumlah tu. Pasal pakai utak Jepangnya. Dia hitung dulu huruf dulu kan, baru dia kau dah dikali. Itu baru untung dari sisi pahala. Alun yang lainnya seperti tujuan diturunkan Al-Quran dari Allah untuk awak apa, Bu? Sifaul lima fis sudur, ubek dari segala penyakit hati. Awak sadar, Bu, dalam hati awak banyak penyakit. Ada sombong, ada iri, ada dongki, ya enggak? Banyak macamnya. Ubeknya enggak ada yang lain kecuali Al-Quran. Jence lo bekok pai datang ke dokter bekok, Pak, Assalamualaikum. Le ada ubek sombong. Datang le kok kile. Le ada ubek dongki ke, Pak? Enggak ada dah, Pak. Iya. Iya tu makanya. Itu penyakit hati, suka berbohong itu juga penyakit hati. Jangan celu bele ke dokter. Tak kamu basuh dah. Ya ndak, berbagai penyakit, sombong, iri, dengki, hasad, takabur, ya ndak.
suka memfitnah, suka mencaci, suka baduto, tu hati-hati penyakit hati tu. Jangan jubek lain leh. Makanya Allah turunkan Al-Quran untuk awak. Sebab awak ko lah tentu di Allah. Awak ko banyak penyakit-penyakit dalam hati awak. Makanya Al-Quran ini kita baca. Kalau baca Quran, jadi ubek bagi awak, ubek hati awak yang tidak baik, perilaku awak yang tak elok. Kemudian kita baca Al-Quran juga. Al-Quran ini menjauhkan kita dari gangguan, bujukan, rayuan syaitan. Makanya ketika awak ni baca Quran, apa disunahkan awak? Berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir. Berlindung awak dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika kita nanti di akhirat, kalau awak rajin baca Quran, bisa bila dek Nabi, Al-Quran kosuk memberi pertolongan ke awak, baik syafaat. Man qara Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Siapa yang baca Quran, Al-Quran kosuk memberi pertolongan bagi orang yang menjadi sahabatnya, sahabat Al-Quran. Ibu jadi sahabat Quran. Kalau sahabat itu dokek itu jauh, Bu. Ini sahabat nama kan. Jadi kita itu makanya kita disuruh baca Quran. Apatah lagi yang paling besar Al-Quran kau disabik di Allah, petunjuk bagi kita. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Awak kau mendapat petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran kau pedoman awak, petunjuk awak. Makanya awak selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Quran itu, maka dia melakukan perniagaan dengan Allah. Perniagaan itu tidak akan pernah rugi dan tekor. Galinya selalu beruntung. Baca Quran. Maka di mana ada kesempatan, ya nak baca Quran. Tak dapat pakai kitab ke dah, pakai mushaf ke dah. Apa yang dapat dia baca. Anda apa je dah. Makna tu tugas awak ke berikutnya. Tugas awak pertama mempelajarinya dulu. Belajar membaca dulu. Lah pandai awak belajar membaca lah bisa awak baca Quran. Ya kan? Sudah itu memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran kau tak kan sodo-sodo awak ni bisa roh. Bu, lah sudah di Allah tu. Ya tak. Ya memahami itu tak sodo-sodo awak roh. Maka oleh ulama inilah dibuat dia sodo. Dulu yang sekolah pondok je ni bisa baca Qurannya, baca apa makna tu. Kalau kini tak ada terjemah Al-Quran per kata. Boleh malah. Tentulah terjemahlah tentu di awak. Memahami tentu berdasarkan tafsir-tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama. Makanya awak harus punya tafsir. Ya tak? Awak jangan boro-boro punya tafsir lah. Punya Al-Quran kadang di rumah taklah nawu tu. Lain nawunya taklah baju tu. Baju lelang. Anda kalau elok-elok lah bajunya taklah pun dah bersinggung tu. Padahal ikut pada menawa. Maka orang Islam tak ada punya ikut bu.
Payah dah ego. Apalagi tafsir itu. Tafsir itu tentu tidak sembarangan dah. Tentu orang yang pandai je yang tentunya. Maka boleh tafsir tu. Ini ndak awak baca. Ni sonang awak selalu baca tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Ya ndak? Yang umum tafsir yang selalu tafsir Kementerian Agama. Ya ndak? Yang biasa banyak dibaca di masyarakat juga karena juga bisa dipahami dengan mudah tafsir Ibnu Katsir. Kalau nak dengan pemahaman yang mudah juga tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab. Makanya awak tadi ndak juga bisa awak rebuk paham. Kalau tidak ada alatnya kan memahami itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali yang ndak pernah ugi itu yaitu yasluna kitaballah. Selalu membaca Al-Qur'an. Maka Al-Quran kau jadikan sahabat awak, kawan awak. Bu, kenapa? Karena memang kita selalu membutuhkan yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah itu melalui Al-Qur'anul Karim. Maka awak mesti senantiasa membaca Quran. Bila tu kalau awak sibuk, paling tidak 2 waktu itu yang kita tinggalkan. Ya enggak? Waktu maghrib, waktu subuh. Ya kan? Sudah maghrib, antara maghrib dan isya itu bukalah Al-Quran. Sudah subuh, tidak ada pengajian cendeko, tiba rumah buka Quran. Jadi aku je bantai tadi le, lapiuk tadi tu, kasu tadi tu. Kau tiba rumah langsung lolok balik. Mana kan dapat duit ke beruntung? Galilah dibayar di Allah baca Quran selalu nak awak baca tu. Tak kalah beruntung tu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini yang kedua wa aqamus shalah. Perdagangan yang takkan pernah ugi dengan Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat. Salat. Bu, ndak ada ugi ke bu? Le ada ugi salat. Ndak ada bu, beruntung tawi. Maka di samping salat wajib ada salat sunnah. Ada salat sunnah muakkad, ada salat sunnah ghairu muakkad. Banyak salat ke bu? Makanya dirikan selalu salat. Sebab apa orang yang mendirikan salat tu? InsyaAllah hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya Allah jauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Salat. Muka perbanyak solat. Bu, jangan tambah seketik. Semakin tua awak semakin seketik solat awak. Ini dia semakin tua kan? Semakin banyak solat. Sebab apa? Awak lah tu. Iya enggak? Ledokik kah? Pintu mati. Bagi ibu yang sudah anak-anaknya sudah besar, apa je kan dipikir le? Inilah duit masing-masing. Awak fikir nasib awak ile. Apa nasib awak? Le kan selamat awak masuk dalam kuburnya. Le selamat awak masuk di akhiratnya. Itu awak fikir le. Jangan fikir di dunia le. Kalau lah tu awak, ya kan? Inilah bebas. Maka solat kau yang akan diperbanyak.
buat solat banyak-banyak. Maka setiap Selasa pagi macam itu kan, awak diberi kesempatan untuk apa? Bisa solat Isra, solat Suruk sekali seminggunya. Kalau ti air nak kena ada dah. Ada orang ti air Suruk di masjid kah? Ya, Bu. Saya selalu ditanya oleh jemaah, boleh salat Suruk di rumahnya, Bu ya? Kalau ibu salat di rumah bolehnya, tapi tidak ada syarat terpenuhi di hati jemaah. Dia ada kawan ibu jemaah di rumah? Tidak ada. Salat Suruk tu kan ada yang melatar belakangi, yang ada menyambung juga. Man shalla salatas subhi ma'al jamaah. Syaratnya apa? Siapa yang solat subuh berjamaah. Kalau seorang summa qa'ada, kemudian dia duduk di tempat solatnya atau di mana solat tadi. Ya kan? Yazkurullah, kemudian dia ingat Allah. Hatta tatlu as-sams, sehingga tabik matahari. Ya enggak? Summa shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Ka ajruhu hajjatan wa umratan tammah. Makanya mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Tentu supaya terpenuhi kronologi cako di awal, aturan main cako di subuh katanya, Bu. Subuh Selasa kata kesempatan, maka jangan pulang subuh Selasa kau. Ya ndak awak ada ndak lewo ndak ngobuya atau apa je kaji lolok malah menyandau. Kau tak ada ya tio kau ndak apa je dah. Ya kan, pokok tunggu waktu ndak jomo tu. Cailah paling sudut je nampak dia buya, kalau lolok awak kan lolok lah situ. Ya nak lolok tu dalam artian ya tak kalau ya nak lolok bayo kalau lolok bayo tu guliang ni nak. Ndak jomo. Sekali seminggunya. Subuh Jumat lebih bisanya. Subuh Jumat ada baca surat kahfinya sambil menunggu waktu suruk. Kami tak apa je malam tak jawab dah. Kalau di tempat ambo pagi Jumat ambo ajak supaya bisa jemaah tu ikut solat suruk. Itu. Ya terserah awaknya boleh baca kahfi ke siang atau malam. Kesempatan kalau di situ dibuat kajian subuh setiap Selasa, maka jangan tinggikan setiap Selasa tu. Ke pasar lu kita buka pagi boleh. Ke pasar ibu-ibu pagi ke? Jam-jam ceneko ke? Kalau ngali ya tidak akan. Kalau awak pergi belanja, tak ada boleh pasar kita buka le. Jadi Selasa kau boleh lauk awak. Boleh tak buka lauk pagi ke? Lu tiba boleh. Salatlah dulu. Maka perbanyak salat wa aqamus shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin beruntung terus perdagangannya dengan Allah, ya dibanyak mendirikan salat. Maka usahakan ada kesempatan untuk bisa suruk bersama-sama. Artinya apa? Buat tunggu bersama-sama. Aduh, bila? Selasa pagi. Tunggulah suatu. Godang pahala mah ka ajruhu hajjatan wa umratan tamma.
Contoh haji dan umroh sempurna. Tak kan bisa dia awak payah dapat pahala haji umroh tu tiap minggu tu. Kalau tak awak payah akan umroh kan semayang dia tu ubeknya solat. Iya, payah mana susah bu. Apalagi haji ya nak. Kalau lado rilisnya oleh Kementerian Agama, ya kan kalau awak riau ke 35 tahun antrinya. Kalau daerah Jawa tu lebih pun itu le. Lek bisa nunggu 35 tu. Dalam kubu. Maka usaha awak apa? Awak buat amalan yang bisa mendatangkan pahala yang besar itu, yaitu salah satunya melalui salat suruh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah salat banyak-banyak. Mana yang alun pernah dibuat. Tahajud lah pernah alun buat. Ya bu. Apalagi bu salat witir lah pernahnya alun buat. Ya nak. Kemudian yang tadi duha lah pernah dibuat. Alah, tingkatkan. Sebab apa? Salat ini adalah untuk kita. Ya bu, salat untuk awak. Kemudian yang ketiga dalam ayat itu yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya nak. Nafkahkanlah, infakkanlah sebagian kecil dari harta yang kami berikan kepada kalian di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang benderang. Aku agak boik ketik go bu, pemodal ketik go. Baik empat tu modal. Kalau baca Quran ada modalnya? Enggak. Salat ada modalnya? Enggak. Tiba di impak ada modal bu. Apa kan awak impak kan? Ada angka-angka. Indah. Makanya semakin awak buat, tentu baik impak ko. Kalau awak pendapatan awak ketik, tentu impaknya ketik loh. Ya enggak? Kalau pendapatan awak banyak, tentu banyak pula. Ya enggak? Kenapa? Karena ini juga untuk kita. Enggak awak ugi ko dah bu. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Indah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kama salihabatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai menghasilkan 100 biji. Berapa banyak ada bu? Buat bayi 1000 dikali 7 dikali 100. 1000-nya pak. 1 kali 7 kali 100. Kalau 1000 kali 7 7.000 kali 1 ya bu. 7.000 kali 1 berapa? Itu godang pahalanya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau harta kita nafkahkan, harta itu tidak akan berkurang tapi bertambah. Ibu. Maka salah satu penyesalan awak ketika awak lah mati apa bu? Dalam Al-Quran tu, beri saya hidup kembali ke atas dunia, saya akan bersedekah. Itu bu, ndak salat awak minta ada bersedekah. Ndak pergi haji awak minta ada bersedekah. Amalannya serupa dengan sedekah. Salah satunya duha bekok. Sedekah. Ya kan? Dalam diri kita ini ada 360 ruas. Maka bagaimana ya Rasulullah, kami tidak bisa ada mengalun piti sebanyak itu. Kalau 1000 seruas 360.000. Ya enggak.
Rasulullah, cukup kamu salat 2 rakaat duha, lunas hutang sedekah fisik awak kau. Ndak je bisa dia Rasulullah, payah tu borik salat 2 rakaat tu. Lalu di jalan nampak batu yang bisa membahayakan orang banyak, buat singkirkan ke topi. Kalau dulu kan duri kan, pokok yang kamu ambil orang celaka atau jatuh, awak buang. Ndak je bisa dia Rasulullah, tangan kau borik je mali batu tu atau ganjaran jalan tu. Bermuka manis kepada orang lain, ndak je bisa dah. Senyum. Tabassumu fi wajhika akhihi sadaqah. Bermuka manis kamu kepada saudaramu, itu adalah sedekah. Maka elok muka awak buat suju orang, ngenge je jadilah bu. Kau ndak bisa dah. Apa lo cawo lah diberi kemudahan, ndak je bisa dah kan. Kemudian tak je bisa dah setiap tasbih sedekah, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah. Tak je bisa dah. Susahlah dah bu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, masuk alun eh. Boleh? 5 boleh. Jam 6 5 boleh. Ya. Tinggal 3 minit. Jadi bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting mau bersedekah. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Ya, ndak salah satu ciri orang bertakwa tu menafkahkan hartanya ketika dia sulit dan ketika dia lapang. Kalau lapang hidup banyak sedekah, kalau ketek sulit hidup sesuai loh dengan ukurannya. Yang penting bersedekah, Wak. Ya enggak. Sedekah kau enggak berupa uang aja dah. Apa yang ada wak tanam dekat rumah awak, buah-buahnya, pisang. Ya bu, wak tabang pisang tu masak, sedekahkan ke sebelah, ke tetangga. Ya bu. Sebab ke tetangga kau berhaknya menerima sedekah wak. Enggak. Tabang pisang sadeko tandan panjang tandan. Ibu, mulai dari pangkil sampai ujung lope ke pasau. CPT untuk PT sodo. Ibu, PT itu untuk apa? Untuk dunia. Kalau untuk akhirat PT nak apa je dah. Misalnya ada ndak sumbangkan pisang kau dah sesikit dah. Ya enggak, dan jual sodo tapi piti sesikit kau dah baik sama saji. Ada apa je dah. Yang susah ada apa? Sodo-sodo jadi piti, ndak leh dah. Buah-buah pula tumbuhan yang lain, jambu ya bu. Banyak jong dia jambu sedekah loh. Apalagi ke anak-anak yang lalu dah kan, baik jambu. Bola buah kelengkeng, ya bu. Atau kucing. Sedekahkan loh. Tak sodo paling tidak kepada tetangga kita. Sedekah nak. Banyak yang kena sedekahkan. Iya. Sampai apa pula tidak. Sedekah kau yang paling elok kepada yang paling dokik juga awak, keluarga awak dulu. Kami kau berusaha menafkahi istri dan anak-anak itu sedekah. Ibu, peras keringat, banting tulang, moncai duit untuk keluarga itu sedekah, Pak. Nafakahu fi ahli baitihi sadaqah. Nafkah untuk keluarga kalian itu adalah sedekah. Apa je le Pak? Diberi kesempatan yang banyak ke awak. Cuman kesempatan yang banyak cako banyak awak ndak amu doh. Ya kan? Iko duduk aja di masjidnya. Ibu-ibu kan duduk aja kan yang mendengar ustaz baca itu. Ndak je bisa dah kan?
Aku berapa orang ibu-ibu punya bah 10. Apa-apa bah 6. Bertujuh masuk dan. Ya, jadi lain tak daripada tidak. Iya. Makanya tadi tak terkonang dah ada perdagangan yang selalu untung cakur doh. Iya bu. Kalau terkonang dah awak gali yang tak pernah rugi tu. Yatsluna kitab Allah tadi membaca kitab Allah. Makanya dongo paling tidak yang dongo ceramah aku kan dibaca di adik-adik ustaz, di guru awak ayat Allah. Maka dapat untung. Maka mudah-mudahan kita diberi selalu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ndak sama dah bu. Di HP tu ndak ada keberkahan majlis godo. Iya bu. Yang kalau di majlis ilmu ko ada keberkahan majlis. Ya kan? Majtama'al qaumun fi min buyutillah. Ya nak berkumpulnya orang-orang di rumah Allah, yaslunal kitab, membaca kitab-kitab Allah. Maka Allah berikan kepadanya 4 keutamaan. Ibu, pertama apa? Nazzalahus sakinah, turun dari sisi Allah ketentraman. Ini duduk di majelis ilmu kok dibayar Allah turun ketentraman sakinah. Ibu tenang. Iya. Kalau di HP itu bagus dapat ilmu, tapi keberkahan majelis ilmu itu tidak dapat awak. Ilmu dapat, barakah majelis ilmu ndak. Ikut duduk di majelis ilmu ku kadang palu ku duduk ubi ku. Semakin lama duduk, semakin godang isinya. Maka ketika awak duduk di majelis ilmu, di masjid kau berniat lawak iktikaf, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Senyaga aku duduk iktikaf karena Allah Ta'ala. Selama duduk dapat untung. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali karena waktu isra kita, waktu syuruk dah masuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bisa kita mengamalkan yang 3 yang disobik di Allah tadi. Apa tu? Pertama selalu baca kitab Allah, yang kedua salat, yang ketiga menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perdagangan yang tidak akan pernah rugi dan selalu untung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.